Halo Besti, tahu nggak sih apa itu PPPKI? Bukan PKI ya, jangan salah. Tapi sebelum itu, kenalin kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Hesti Khalisa Utami, Radia Aksara Manda, dan Dita Jumilasari. Jadi, kita di sini mau ngomongin tentang PPPKI. PPPKI atau Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia merupakan salah satu organisasi penting dalam sejarah perjuangan Indonesia. Organisasi ini berperan besar dalam menyatukan berbagai organisasi politik demi tujuan bersama, yaitu demi kemerdekaan Indonesia. Yuk, kita mulai membahas tentang PPPKI lebih lanjut. Pada saat itu, tanggal 17 sampai 18 Desember 1927, di kota Bandung, lahirlah sebuah federasi yang menjadi tonggak persatuan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia yang bernama Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, atau biasa dikenal sebagai PPPKI. Nah, organisasi ini hadir sebagai upaya menyatukan berbagai partai politik dan kelompok nasionalis yang sebelumnya bergerak sendiri-sendiri. Dengan terbentuknya PPPKI ini, perlawanan terhadap penjajahan menjadi lebih terarah, lebih kuat, dan juga lebih terkoordinasi. Tapi kalian tahu nggak sih, kira-kira kenapa PPPKI ini bisa terbentuk? Dan kira-kira apa saja yang menjadi latar belakang munculnya organisasi ini? Jadi, pada akhir 1920-an, Gerakan Nasional Indonesia lagi nggak kompak nih, Besti. Saat itu, banyak organisasi jalan sendiri-sendiri. Jadi, lawan penjajah pun susah. Nah, Soekarno dari PNI dan DR Sukiman dari PSI mikir, kalau gini terus, mereka cuma angan-angan. Akhirnya, mereka ngajak gabungin kekuatan, tapi tetap jaga ciri masing-masing. Hasilnya, lahir deh PPPKI, isinya macam-macam, dari Budi Utomo, Pasundan, sampai Jong Sumatran Bon. Di sini mereka ngobrol bareng, nyusun strategi, dan satuin langkah. Meski berbeda-beda, tujuannya sama, Indonesia merdeka. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kalian pasti penasaran kan, sebenarnya tujuan utama PPPKI itu apa sih? Yuk kita kulik bareng-bareng. Jadi, tujuan dibentuknya PPPKI ini pada intinya adalah buat nyatuin semua kekuatan politik dan organisasi pergerakan yang sebelumnya mereka ini jalan sendiri-sendiri. Mereka sadar tanpa kerjasama perjuangan bakal makin berat. Nah, makanya PPPKI hadir buat memperkuat solidaritas, mencegah konflik internal, dan bikin perjuangan jadi lebih terarah. Tapi uniknya mereka tetap ngejaga kebebasan tiap organisasi, nggak maksa harus satu ideologi. Mereka tetap bisa beda asal tujuannya sama, merdeka. Nah, biar adil, keputusan diambil lewat musyawarah. Kalau nggak semua setuju, ya udah, yang setuju aja yang jalanin. Nggak ada paksaan, yang penting tetap rukun. Prinsipnya 3 hal, solidaritas, toleransi, dan non-intervensi. Setelah resmi berdiri pada Desember 1927, PPPKI langsung gaspol dengan mengadakan kongres pertama di Surabaya, Agustus sampai September 1928. Acara ini jadi momen penting dihadiri 2.000 orang dari berbagai organisasi. Mereka berharap kongres ini bisa jadi titik awal. Di kongres itu, beberapa keputusan penting dibuat, seperti pembentukan komite pendidikan untuk mengawasi kondisi pendidikan dan dana beasiswa, juga komite yang menyelidiki rencana bikin bank nasional. Kenapa bank? Karena waktu itu masyarakat Indonesia kesulitan akses modal dan sering terjebak pinjaman dengan bunga tinggi. Jadi, PPPKI ingin punya bank sendiri buat bantu rakyat. Selain itu, PPPKI sepakat agar semua partai yang tergabung gak saling sikut dengan kritik yang menyakitkan. Mereka pegang prinsip musyawarah. Kalau ada masalah, ya diselesaikan bareng-bareng supaya perjuangan tetap kompak. Surabaya juga dipilih sebagai pusatnya PPPKI, dengan Dr. Sutomo sebagai ketua majelis pertimbangan, yang dianggap jago jadi jembatan antar kelompok berbeda. Meski begitu, Sutomo kadang suka ngotot dan bikin gesekan antar anggota.
PPPKI juga aktif mengusung isu kemerdekaan dengan menentang aturan-aturan kolonial yang mengekang kebebasan dan berjuang untuk membebaskan orang-orang yang dipenjara atau diasingkan tanpa alasan yang jelas. Selain itu, mereka mulai rancang sekolah kebangsaan dan menggalang dana lewat Fonds Nasional untuk mendukung propaganda dan pendidikan nasionalis, bahkan menunjuk perwakilan di Eropa untuk memperkuat dukungan internasional. Pokoknya PPPKI bukan cuma jadi tempat diskusi, tapi benar-benar jadi pusat aksi dan strategi yang memperkuat semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah PPPKI berjalan beberapa tahun, perjalanan mereka nggak selalu mulus guys. Banyak tantangan yang datang menghadang. Sampai akhirnya PPPKI mengalami perpecahan yang bikin federasi ini goyah dan akhirnya bubar. Pertama, tentu aja ada tekanan berat dari pemerintah kolonial Belanda. Mereka sangat waspada sama semangat kebangsaan yang mulai bangkit. Jadi, banyak organisasi yang dilarang, dibubarkan, bahkan tokoh-tokohnya diasingkan atau dipenjara. Contohnya, Soekarno yang beberapa kali harus merasakan penjara Belanda tahun 1929 selama 8 bulan. Setelah itu, beliau dipenjara lagi 4 tahun pada Desember 1930. Tekanan tersebut bikin PPPKI dan anggotanya harus berjuang ekstra keras untuk bertahan. Ideologi dan tujuan antara anggota PPPKI juga jadi sumber masalah besar. Walaupun mereka satu federasi, tapi tiap anggota organisasi punya cara dan tujuan sendiri-sendiri. Ada yang lebih fokus ke perjuangan kemerdekaan, ada juga yang pengen meningkatkan kesejahteraan sosial dulu. Hal ini kadang bikin mereka nggak klop, sampai memunculkan perselisihan internal. Selain itu, PPPKI juga dipengaruhi oleh ideologi dari luar negeri, kayak sosialisme dan komunisme. Ini bikin suasana jadi makin panas, karena beberapa anggota pro, tapi yang lain kontra. Konflik ideologi ini sempat bikin gesekan yang nggak bisa dibilang kecil di dalam federasi. Perpecahan dalam PPPKI makin parah karena adanya sikap pemimpin yang terkadang ingin memaksakan kehendak pribadi. Misalnya DR Sutomo yang walaupun jadi ketua majelis pertimbangan, terkadang bersikap dominan, sampai bikin beberapa partai anggota merasa tidak nyaman dan akhirnya menarik diri. Masalah internal ini akhirnya bikin keputusan sulit, yaitu membubarkan PPPKI. Perpecahan dan tekanan luar biasa yang terus-menerus bikin federasi ini gak bisa bertahan lama. Perlahan tapi pasti, aktivitas PPPKI makin meredup. Meskipun gak ada pengumuman resmi soal bubarnya, berdasarkan referensi yang kami temukan, PPPKI dinyatakan bubar sekitar tahun 1935. Setelah itu, arah perjuangan bangsa pun mulai berubah haluan. Organisasi-organisasi politik mulai bergerak sendiri-sendiri lagi, sampai akhirnya perjuangan mencapai titik puncaknya di proklamasi 1945. Nah, buat ngecek pengetahuan kalian, kita ada kuis nih, Besti. Nah, dari kuis tadi, kalian bener berapa nih, Besti? Oke, yuk kita lanjut ke materi berikutnya. Meskipun PPPKI akhirnya bubar sekitar tahun 1935 karena tekanan dari pemerintah kolonial dan perbedaan internal, perjuangan mereka nggak sia-sia. Justru mereka meninggalkan warisan yang penting banget buat arah gerakan nasional Indonesia ke depannya. Salah satu dampak paling kerasa adalah tumbuhnya kesadaran soal pentingnya persatuan. Lewat PPPKI, berbagai organisasi politik mulai sadar kalau melawan penjajah itu nggak bisa sendiri-sendiri, harus bareng-bareng.
Nah, semangat inilah yang jadi inspirasi lahirnya Gabungan Politik Indonesia atau GAPI di tahun 1939. GAPI bisa dibilang versi upgrade-nya PPPKI yang lebih solid dan fokus menuntut Indonesia punya parlemen sendiri. Gak cuma itu, PPPKI juga ngenalin pola kerjasama antar partai yang masih kita lihat sampai sekarang dalam politik Indonesia. Meski mereka udah nggak aktif lagi, ide-ide soal kolaborasi lintas partai dan semangat kebangsaan yang mereka tanam tetap jadi pelajaran berharga dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Jadi, walau secara fisik PPPKI udah nggak ada, semangatnya masih hidup dan berpengaruh besar buat arah perjuangan bangsa kita. Oke, cukup segitu dulu ya materi tentang PPPKI dari kami. Thank you for watching.